Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan Posyandu Kesehatan Jiwa atau Poskeswa Baiman yang merupakan posyandu pertama kalinya yang ada di Kalimantan Selatan. Tujuannya kada hanya terfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan terbaik bagi orang dengan gangguan jiwa yang berada di rumah singgah di Jalan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan, namun juga akan memberikan pelayanan bagi orang terlantar atau kekanakan jalanan, lansia, wan disabilitas. Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan Posyandu Kesehatan Jiwa atau Poskeswa Baiman yang merupakan posyandu pertama kalinya yang ada di Kalimantan Selatan. Tujuannya kada hanya terfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan terbaik bagi orang dengan gangguan jiwa yang berada di rumah singgah di Jalan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan, namun juga akan memberikan pelayanan bagi orang terlantar atau kekanakan jalanan, lansia, wan disabilitas. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wetakuni Prima TV besukan Selasa 11 Oktober 2022 medahkan hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 1.441 ODGJ di Banjarmasin. Penderita gangguan jiwa kada hanya mengalami stres berat, namun ada yang memiliki gejala ngalih guring lantaran banyak pikiran hingga menjadi sebab timbulnya gejala gangguan jiwa. Hadirnya posyandu kesehatan jiwa di rumah singgah ini menurut Ibnu Sina sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin melakukan pemeriksaan wan berkonsultasi dengan dokter yang ahli di bidangnya. Ibnu Sina mengakui bila sumber daya manusia di rumah singgah dinilai masih minim namun memiliki potensi yang sangat tinggi karena mereka dibekali dengan berbagai pelatihan-pelatihan. Posyandunya dan pasiennya memang ada dalam derajat yang paling rendah, ada yang paling ringan. Gangguan jiwa itu adalah susah tidur. Makanya kita harus perhatian terkait dengan hal ini. Sayang kita punya aset yang luar biasa. Dinas sosial punya rumah singgah di Banjarmasin. Karena kalau panti kan provinsi ya. Provinsi Pak. Kalau panti sosial itu provinsi. Tapi kalau untuk di level kota, karena memang kebutuhan kita di sini kan ditampung anak jalanan, kemudian anak terlantar, lansia, kemudian disabilitas dan juga yang ODGJ sementara. Tapi sementara namanya, tapi sudah berpuluh-puluh tahun di sini ada yang dirawat pasiennya. Nah, oleh karena itu dalam pengembangannya nanti ini mungkin pintu masuk aja untuk yang posyandu ini, posyandu kesehatan jiwa. Apalagi di sini ada psikiaternya, ada dokter spesialis jiwanya juga, memberikan layanan sebulan sekali. Kemudian perawat jiwanya 1 atau 2 minggu sekali. Kemudian lagi ini nanti akan dikembangkan juga dengan pembangunan shelter yang insya Allah dibangun tahun 2023 yang akan datang. Tadi saya minta direview lagi, sekalian aja kalau memang diproyeksikan. Ini kan pasien yang dilayani ada 60 orang di sini. 63 orang. Nah, kedepannya kalau memang ingin jadi klinik kesehatan jiwa juga bisa. Ya, sekalian aja sarananya kita lengkapi sehingga wajarlah di sebuah kota seperti Banjarmasin dengan berbagai macam problemnya ini kita punya fasilitas untuk kesehatan jiwa minimal berupa klinik. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dr. Muhammad Ramadan memedahkan rumah singgah Baiman ini diisi sekitar 63 orang ODGJ dan hingga wahini masih mendapatkan perawatan intensif. Muhammad Ramadan menyatakan hadirnya posyandu kesehatan jiwa yang berkolaborasi dengan Dinas Sosial Banjarmasin ini akan lebih mempermudah ODGJ untuk melakukan berbagai konsultasi dengan dokter yang menangani masalah kejiwaan. Selain itu disediakan pula petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan yang bertugas di posyandu kesehatan jiwa tersebut. Pintu masuk di posyandu kesehatan jiwa ini, karena bagaimanapun juga tenaga perawat kita memang sudah dilatih CMHN ya kan, dan ini menjadi role model lah untuk ke depan rekan-rekan dokter dan perawat jiwa untuk menangani sesuai yang mana Pak Wali tadi kan kita bertahap untuk mengarah, mudah-mudahan nanti bisa administrasi kita mengarah ke klinik berkolaborasi dengan Dinas Sosial, lahannya ada, jadi nanti bertahap. Yang jelas nanti kita support dengan sumber daya manusia. Jadi dengan adanya posyandu ini kan nanti kita buatkan tugas rolling untuk tenaga-tenaga perawat yang bisa membantu tenaga relawan yang ada di rumah singgah ini. Ya, sementara kan yang di rumah singgah ini dulu yang kita layani, ya kan. Nah, sebanyak 63 orangan. Nah,
Jadi ke depan nanti harapannya menuju ke sesuai amanah Pak Wali tadi, kita secara administratif mengarah ke klinik, akhirnya nanti bisa rutinitas setiap hari yang kata Pak Wali tadi sebagai rehab minimalis, ya kan, yang standar ODGJ, ya kan, bisa dilayani di sini semaksimal mungkin karena pengembangan layanan kota kan memang seperti itu. Ada yang depresi, susah tidur, ya kan, sampai yang berat. Muhammad Ramadan menambahkan, selawas ini pelayanan petugas pada ODGJ di rumah singgah sudah cukup baik, yaitu sigap wayah memberikan pelayanan terhadap ODGJ yang sakit dengan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansah Banjarmasin.